Halo Sobat Edson, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Ilham, tutor bahasa Indonesia Adsen.id. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal SIMAK UI tahun 2018. Kalian sudah siap? Ya, kita langsung ke soal nomor 1. Ya. Soal nomor 1, soalnya adalah penggunaan tanda baca yang salah. Ya. Penggunaan tanda baca yang salah terdapat pada kalimat. Nah, kalau kita berbicara tanda baca, berarti ada tanda baca titik, ada tanda baca koma, ada titik dua, titik koma, tanda hubung, dan yang lainnya. Oke, sekarang langsung ke pilihan yang A ya. Langsung pilihan yang A. Itu di kalimat 1, Kota Labuan Bajo sebagai pusat ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, koma, memiliki sejumlah objek wisata yang layak dikunjungi. Oke, di situ ada tanda koma. Nah, apakah benar atau salah? Ya. Langsung ke pilihan yang B. Ini kalimat nomor 2. Di antaranya adalah pesisir-pesisir pantai di Labuan Bajo yang memiliki keunikan-keunikan dengan pantai pasir putihnya, koma, ya, mulai dari pantai PD, pantai Gorontalo, sebelumnya ada koma, setelah itu ada koma lagi, sampai pantai di utara kota Labuan Bajo. Ya, oke. Kemudian yang C, namun, koma, dapat dikatakan hampir semua pesisir pantai di Labuan Bajo sangat baik sebagai tempat untuk menikmati matahari terbenam. Oke, itu pilihan yang C. Kemudian pilihan yang D ya. Selain itu, koma, banyak tempat yang ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk dikunjungi wisatawan. Jadi, yang D kita lihat komanya di situ ya. Oke, kalau yang E itu ada di kalimat 8. Karena hal-hal tersebut, koma, kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri ke Manggarai Barat makin meningkat. Oke, berarti dari pilihan A, B, C, D, dan E ini lebih berfokus ke tanda baca koma. Nah, mana yang salah? Oke, kita lihat untuk yang A. Untuk yang A itu, Kota Labuan Bajo sebagai pusat ibu kota Kabupaten Manggarai Barat terus koma. Nah, di sini kan Kota Labuan Bajo itu kan sebagai subjek ya, sebagai subjek kemudian memiliki itu sebagai predikat. Nah, antara subjek dan predikat tidak boleh ada tanda koma di situ. Contoh lain misalkan ayah pergi ke kantor. Ayah pergi ke kantor. Nah, kalau antara ayah sama pergi ditandai koma kan tidak bisa. Sama juga di kalimat yang A. Ini tidak bisa antara subjek dari subjek itu Kota Labuan Bajo sampai Barat. Ya, itu kan subjek. Kemudian memiliki itu predikat. Di tengah-tengahnya ada koma. Nah, itu tidak bisa. Sama dengan kalau misalkan Kak Ilham mencontohkan ini ya. Ayah pergi ke kantor. Antara ayah dan pergi itu ada tanda komanya. Itu tidak bisa. Ya, jadi pilihan jawabannya yang A ya. Jadi pilihan jawabannya yang A. Kalau misalkan yang B, tanda koma dari ini ya, dari setelah kata putihnya. Putihnya koma mulai dari pantai PD koma, pantai Gorontalo koma sampai pantai di utara Kota Labuan Bajo itu tidak ada masalah. Itu benar ya. Perlu ada tanda koma karena merinci. Bentuknya adalah perincian. Kemudian yang C, namun, koma, nah ini ya, kalau misalkan ada kata namun, pasti di sebelahnya ada tanda koma. Karena ini adalah menandakan konjungsi antar kalimat, ya. Konjungsi antar kalimat. Kalau ada konjungsi antar kalimat, biasanya setelah konjungsi itu ada tanda koma. Ada namun, oleh karena itu, dengan demikian, setelah itu, kemudian, ya itu perlu tanda koma. Kalau itu berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat. Biasanya letaknya ada di depan. Oke. Kemudian yang D ya, yang D selain itu
Selain itu, koma, banyak tempat yang ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk dikunjungi wisatawan. Fokusnya ke tanda koma setelah kata selain itu. Nah, kata selain itu juga sama dengan namun. Fungsinya sebagai konjungsi antar kalimat. Jadi perlu tanda koma setelah itu, ya. Oke. Kemudian yang E, karena hal-hal tersebut, kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri ke Manggarai Barat makin meningkat. Nah, ini adalah bentuknya kalimat majemuk, ya. Ini bentuknya adalah kalimat majemuk yang memiliki dua klausa. Nah, klausa pertama itu sebagai ada ya, mungkin diingat ada yang namanya induk kalimat. Ya, di dalam kalimat majemuk ya, ada induk kalimat sama ada anak kalimat. Nah, peraturannya kalau anak kalimat mendahului induk kalimat, itu perlu tanda koma di tengah-tengah. Nah, anak kalimat itu yang seperti apa, Kak Ilham? Anak kalimat biasanya di depannya itu ada konjungsi, ada kata sambung. Nah, di sini itu contohnya adalah karena hal-hal tersebut. Karena hal-hal tersebut, nah itu adalah apa namanya, bentuknya anak kalimat. Kalau anak kalimat setelah itu ada tanda koma karena di sini anak kalimat mendahului induk kalimat. Kalau anak kalimat mendahului induk kalimat, di tengah-tengahnya harus ada tanda koma. Ya, jadi dari soal yang nomor 1 ini, yang salah penggunaan tanda bacanya adalah yang A, ya, yang A. Ya, kita ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini pertanyaannya adalah apa gagasan utama pada kalimat 9 ini? Nah, kalimat 9 ini soalnya ini, jumlah hotel dan restoran di kota Labuan Bajo pun terus meningkat karena sejumlah investor asing dan dalam negeri menanamkan modalnya di kota ini. Oke, Ilham tuliskan kalimatnya ya. Jumlah hotel dan restoran di kota Labuan Bajo pun, ya, Labuan Bajo pun terus meningkat. Terus meningkat. Nah, ada kata karena di sini. Karena sejumlah bla 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 sampai kota ini. Nah, oke. Nah, dari sini kan kita harus mencari subjek dan predikat intinya ya kan. Nah, di sini coba kita cari dulu subjeknya yang mana? Subjeknya dari mana ke mana? Dari kata jumlah hotel dan restoran di kota Labuan Bajo. Labuan Bajo di sini ya. Di Labuan Bajo pun terus meningkat ya. Pun terus meningkat. Nah, ini adalah subjek, ini adalah predikat. Kemudian ada kata karena sejumlah. Nah, ingat kalau misalkan ada konjungsi karena, agar, supaya, biasanya di sininya adalah sebagai kata fungsinya sebagai keterangan. Nah, ingat kalau gagasan utama atau inti kalimat dalam sebuah kalimat ya, kalimat yang panjang itu intinya hanya subjek dan predikat, atau kalau misalkan bisa nanti ada objeknya. Subjek, predikat, objek, atau yang paling inti adalah subjek dan predikatnya. Berarti kan dari ini dan ini. Jumlah hotel dan restoran di kota Labuan Bajo pun terus meningkat. Nah, berarti dari pilihan ganda yang ada itu yang mana yang sesuai dengan ini? Kalau yang A, pertumbuhan hotel dan restoran di Labuan Bajo, itu bukan ini ya, itu bukan intinya kan, itu bukan intinya. Yang B, jumlah hotel dan restoran terus meningkat. Ya, itu jawabannya. Tapi sebentar, kita ke yang C dulu. Yang C, investor asing menanamkan modalnya. Nah, itu di bagian keterangan. Itu tidak bisa dijadikan sebagai gagasan utama dalam kalimat. Kemudian yang D, investor dalam negeri menanamkan modal. Itu juga sama yang C juga ya. Nah, itu berarti juga tidak bisa dijadikan sebagai gagasan utamanya. Kemudian yang E,
Jumlah hotel terus bertambah karena investor. Nah, ini menambahkan kata karena investor. Nah, di sini kan kalau misalkan gagasan utama hanya subjek dan predikat atau ditambahkan dengan objek. Kalau di sini itu berarti bukan. Yang E juga bukan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Jumlah hotel dan restoran terus meningkat. Ya, intinya kalau misalkan cari gagasan utama, ya, gagasan utama kalimat, ya, itu hanya subjek plus predikat, ya, atau ditambahkan subjek plus predikat plus objek kalau, ya, kalau kata kerjanya, ya, kata kerja itu kata kerja transitif. Kata kerja yang membutuhkan objek. Saya membeli buah. Saya membeli buah. Membeli itu kata kerja transitif yang butuh objek. Jadi, saya membeli buah itu jadi gagasan inti kalimatnya. Gitu ya. Oke, itu untuk soal yang nomor 2. Ya, kita ke soal nomor 3 ya. Nah, soalnya seperti ini. Kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri ke Manggarai meningkat karena, nah ini ada pilihan gandanya. Yang A, pertumbuhan hotel dan restoran serta sejumlah investor asing dan dalam negeri yang menanamkan modalnya. Jadi pertumbuhan hotel dan restoran itu dan investor asing itu menanamkan modalnya di situ. Yang B, semua pesisir di pantai sudah dipadati oleh hotel-hotel berbintang untuk wisatawan dalam dan luar negeri. Oke. Kemudian yang C, adanya keunikan-keunikan pesisir pantai dan tempat-tempat untuk menikmati matahari terbenam. Atau yang D, adanya pantai pesisir Waicicu yang selalu dikunjungi wisatawan asing dan dalam negeri untuk berjemur dan mandi. Atau yang E, ya, banyak tempat yang ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk dikunjungi wisatawan. Ya. Kita langsung ke tagnya. Kita coba lihat ya. Kota Labuan Bajo sebagai pusat ibu kota, kita lihat di dalam teksnya dari paragraf 1 ya. Kota Labuan Bajo sebagai pusat ibu kota Kabupaten Manggarai Barat memiliki sejumlah objek wisata yang layak dikunjungi. Oke, kita ingat di dalam pikiran kita apa namanya soalnya tadi ya. Soalnya itu kan mengapa wisatawan asing itu meningkat ya. Kenapa ya? Di Manggarai itu meningkat. Oke, kemudian soal kalimat nomor 2. Di antaranya adalah pesisir pantai di Labuan Bajo yang memiliki keunikan-keunikan dengan pantai pasir putihnya. Mulai dari pantai PD, pantai Gorontalo, sampai pantai di utara kota Labuan Bajo. Kemudian yang 3, salah satu pantai yang selalu dikunjungi wisatawan asing dan domestik untuk berjemur dan mandi adalah pantai pasir Waicicu. Ya. Kalimat 4, menikmati senja di pantai ini sangatlah menyenangkan. Namun, dapat dikatakan hampir semua pesisir pantai di Labuan Bajo sangat baik sebagai tempat untuk menikmati matahari terbenam. Nah, kemudian kalimat ke-6-nya, selain itu banyak tempat yang ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk dikunjungi wisatawan. Hal ini terlihat dengan banyak hotel berbintang dan guest house di sepanjang pantai Gorontalo sampai bagian pesisir utara. Karena hal-hal tersebut, kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri ke Manggarai Barat makin meningkat. Ya, coba analisa ya. Kemudian yang kalimat nomor 9, jumlah hotel dan restoran di kota Labuan Bajo pun terus meningkat karena sejumlah investor asing dan dalam negeri menanamkan modalnya di kota ini. Oke. Kemudian yang kalimat nomor 10, nama Labuan Bajo pun semakin mendunia. Ya, kemudian ingat tadi soalnya adalah kunjungan wisatawan meningkat karena apa? Nah, kita lihat di kalimat nomor 6, 7 dan 8. Kalimat nomor 6, 7 dan 8. Selain itu banyak tempat yang ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk dikunjungi wisatawan.
Hal ini terlihat dengan banyak hotel berbintang dan guest house di sepanjang pantai Gorontalo sampai bagian pesisir utara. Ya. Karena hal-hal tersebut, kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri ke Manggarai Barat makin meningkat. Jumlah tempat wisatanya itu ditawarkan semakin banyak, sehingga banyak hotel berbintang dan guest house di sepanjang pantai-pantai itu, gitu kan. Nah, sekarang kita ke soalnya lagi, ya. Nah, apakah yang A jawabannya? Berdasarkan tadi kalimat nomor 6, 7, dan 8, pertumbuhan hotel dan restoran serta sejumlah investor asing dan dalam negeri yang menanamkan modalnya. Benar? Bukan. Karena investor asing itu dijelaskan di bagian akhir kalimat. Ya, di bagian akhir paragraf. Nggak berhubungan dengan kunjungan wisatawan asing itu. Dalam teks itu ya. Dalam teks itu. Kemudian yang B, semua pesisir di pantai sudah dipadati oleh hotel-hotel berbintang untuk wisatawan dalam dan luar negeri. Oke, bisa jadi. Ya. Kemudian yang C, adanya keunikan pasir pantai dan tempat-tempat untuk menikmati matahari terbenam. Itu jauh di atas kalimat 6, 7, dan 8 ya. Oke. Yang D, adanya pantai pasir Waicicu yang selalu dikunjungi wisatawan asing. Nah, itu juga ada di paragraf 1 ya, ada di paragraf 1, jauh dari kalimat 6, 7, dan 8 tadi. Kemudian yang E, banyak tempat yang ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk dikunjungi wisatawan. Ya, ini juga bisa jadi. Ya, kita balik lagi ke teksnya ya. Nah, di kalimat 6, 7, dan 8 ya. Perhatikan. Selain itu, banyak tempat yang ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk dikunjungi wisatawan. Kemudian, hal ini terlihat dengan banyak hotel berbintang dan guest house di sepanjang pantai Gorontalo sampai bagian pesisir utara. Karena hal-hal tersebut, hal-hal tersebut itu apa? Hal-hal tersebut itu biasanya ngacunya ke kalimat sebelumnya, kalimat di nomor 7. Adanya banyak hotel berbintang dan banyak guest house. Ya, karena hal-hal tersebut, kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri ke Manggarai Barat makin meningkat. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat ke soalnya lagi, ya, jadi jawaban yang lebih tepat ya antara B dan E itu lebih tepat yang B ya. Semua pesisir di pantai sudah dipadati oleh hotel-hotel berbintang untuk wisatawan dalam dan luar negeri. Sobat Edson, demikianlah pembahasan mengenai soal SIMAK UI tahun 2018. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pintar! Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!